Motivasi itu sangatlah bermanfaat karena sebuah motivasilah yang akan merubah segala bentuk yang ada di dalam pikiran Anda. Maka mendengarkan motivasi itu sangat banyak manfaatnya. Maka dengarkan motivasi dari saya ini. Tetapi sebelum Anda memulai video ini, jangan lupa mendukung channel ini dengan cara subscriber karena subscriber itu gratis. Ayo kita mulai. Poin pertama, penarikan diri. Kadang kita terlalu sibuk membuktikan bahwa kita ada, sampai lupa kalau sebenarnya kita memang sudah ada. Mungkin ini terdengar aneh, tapi cobalah pikirkan. Berapa kali kamu hadir bukan karena kamu ingin, tapi karena kamu takut dianggap tidak peduli? Berapa kali kamu menjawab pesan padahal sedang ingin diam? Datang ke pertemuan yang sebenarnya kamu tahu hanya akan menyisakan kelelahan. Tersenyum, tertawa, berinteraksi, padahal batinmu sudah minta waktu untuk istirahat. Kita diajari bahwa menjadi manusia yang baik berarti hadir, siap, dan responsif. Tapi tidak ada yang mengajarkan kita bahwa terkadang tidak hadir juga bisa menjadi bentuk cinta. Bukan hanya pada orang lain, tapi juga pada diri sendiri. Menarik diri bukan berarti kamu menyerah. Bukan berarti kamu gagal beradaptasi. Justru sebaliknya. Seperti yang kita bahas di awal, ketika kamu berhenti tersedia, sesuatu dalam dirimu mulai bangun. Karena selama ini, mungkin kamu terlalu sibuk jadi versi yang bisa diterima semua orang, hingga akhirnya kamu lupa rasanya jadi dirimu sendiri. Carl Jung pernah mengatakan bahwa penarikan diri adalah awal dari individuasi. Itu adalah proses panjang, bukan tentang menjauh dari dunia, tapi tentang mendekat ke pusat keberadaanmu. Dan proses ini tidak bisa dilakukan saat kamu terus-menerus sibuk menjadi ada di mana-mana. Coba renungkan ini. Apakah kamu benar-benar hadir jika kehadiranmu hanya sebatas fisik? Apakah kamu tidak lebih jujur saat memutuskan untuk pergi daripada terus bertahan dalam situasi yang membuatmu kehilangan akal sehat? Mungkin, sebenarnya kamu tidak takut kehilangan koneksi. Kamu hanya takut mendengar keheninganmu sendiri. Karena di sanalah semua suara yang kamu kubur mulai bicara. Jung menyebutnya bayangan, shadow. Aspek-aspek dari diri kita yang sering kita hindari. Rasa marah yang tak pernah kamu akui. Luka-luka lama yang kamu bungkus dengan candaan. Ketakutanmu untuk ditinggalkan, yang kamu lawan dengan selalu hadir di mana-mana, untuk siapa saja. Tapi penarikan diri, dalam artian yang sejati, bukan pelarian. Itu adalah momen ketika kamu akhirnya cukup tenang untuk duduk bersama semua itu, tanpa harus menyingkirkan siapapun, termasuk dirimu sendiri. Dan menariknya, saat kamu perlahan menghilang dari keramaian, kamu mulai menyadari sesuatu. Kamu mulai tahu siapa yang mencarimu karena peduli, dan siapa yang hanya menghubungimu saat butuh sesuatu. Kamu mulai tahu siapa yang benar-benar mendengarkanmu, dan siapa yang hanya menunggu giliran bicara. Kenyataan ini bisa menyakitkan, ya, tapi juga melegakan. Karena kamu akhirnya bisa membedakan antara hubungan yang mengikat dan hubungan yang menumbuhkan. Kamu mulai mengerti bahwa kesepian bukanlah lawan dari kehadiran. Justru kadang, dalam kesendirian itulah kamu merasakan dirimu paling utuh. Dan saat kamu berhenti memaksakan untuk selalu tersedia, kamu pelan-pelan mengembalikan kekuasaan atas waktumu, emosimu, dan energimu. Lucunya, banyak orang berpikir menarik diri itu egois. Tapi mereka tidak tahu bahwa seringkali kamu harus benar-benar pergi agar bisa kembali sebagai dirimu yang lebih utuh. Kamu perlu ruang untuk pulih, bukan agar orang lain tahu kamu lelah, tapi agar kamu sendiri sadar bahwa kamu pantas istirahat. Dalam konteks sosial, tentu ini rumit. Budaya kita terbiasa menilai seseorang dari keterlibatannya. Kita dihargai karena hadir, karena ada, karena cepat membalas, karena ikut meramaikan. Tapi apakah semua itu benar-benar mencerminkan kepedulian atau hanya kebiasaan? Faktanya, tekanan sosial untuk selalu tersedia bisa sangat membebani. Sebuah studi tentang overstimulasi sosial menunjukkan bahwa otak kita tidak dirancang untuk terus-menerus terpapar interaksi tanpa jeda. Sistem limbik kita,
pusat emosi dan memori, mengalami kelelahan jika tidak diberi waktu untuk riset. Dan inilah yang membuat banyak orang tampak baik-baik saja secara sosial, tapi hancur secara pribadi. Makanya, kamu mungkin pernah merasa, kok aku jadi cepat marah, mudah lelah, dan kehilangan minat pada hal-hal kecil. Itu bisa jadi sinyal bahwa kamu terlalu lama hadir untuk semua orang, kecuali untuk dirimu sendiri. Menarik diri bukan soal memutuskan koneksi. Ini tentang memilih koneksi yang sehat. Tentang hadir hanya saat kamu benar-benar mampu, bukan saat kamu dipaksa oleh ekspektasi sosial. Tentang membangun batas, bukan tembok. Dan ini tidak harus dramatis. Kamu tidak perlu menulis pengumuman panjang atau memberitahu semua orang bahwa kamu sedang healing. Cukup mulai dari yang sederhana. Diam lebih sering, tidak buru-buru menjawab, menghindari percakapan yang menguras energi, menyadari kapan kamu mulai kehilangan dirimu sendiri, dan kapan saatnya untuk berhenti. Banyak tokoh besar dalam sejarah melakukan ini. Mereka menarik diri untuk berpikir, bukan karena membenci dunia, tapi karena mereka perlu waktu untuk memahaminya. Mereka tidak takut dianggap menjauh, karena mereka tahu bahwa kehadiran sejati dimulai dari dalam diri. Tentu, tidak semua orang akan mengerti, dan kamu tidak perlu menjelaskan semuanya. Orang yang benar-benar peduli tidak membutuhkan alasan panjang. Mereka akan menunggumu pulih tanpa mendesak. Mereka tahu bahwa kamu bukan milik siapapun, dan bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk kehadiran fisik. Menarik diri juga memberi pelajaran besar soal eksistensi. Kamu akan menyadari bahwa dunia tidak runtuh tanpa kehadiranmu. Grup chat tetap jalan, proyek tetap selesai, orang-orang tetap tertawa. Dan bukannya membuatmu merasa tidak penting, hal ini justru membebaskan. Karena akhirnya kamu paham, kamu tak perlu ada di mana-mana untuk dianggap ada. Kamu tak perlu terus membuktikan bahwa kamu berguna. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh seberapa cepat kamu merespons, seberapa sering kamu hadir, atau seberapa keras kamu berusaha menyenangkan semua orang. Nilai dirimu ditentukan oleh hubunganmu dengan dirimu sendiri. Jadi kalau hari ini kamu merasa lelah, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara jiwa, mungkin itu tandanya kamu sudah terlalu lama meninggalkan dirimu sendiri. Berhentilah sejenak. Ambil napas, tarik diri bukan untuk hilang, tapi untuk kembali dengan versi dirimu yang lebih sadar, lebih utuh, lebih hidup. Dan saat kamu kembali nanti, kamu akan tahu siapa yang benar-benar melihatmu. Bahkan saat kamu tidak sedang berusaha untuk terlihat, kamu akan tahu bahwa kehadiranmu bukan lagi alat untuk bertahan, tapi anugerah yang kamu berikan dengan sadar. Lalu mungkin, kamu akan berkata pada dirimu sendiri, aku tak harus selalu ada, aku cukup, bahkan dalam diamku. Poin kedua, persona. Bayangkan kamu sedang duduk di sebuah ruangan ramai, semua orang berbicara, kamu tersenyum, kamu mengangguk, kamu tahu apa yang harus dikatakan. Tapi di sela-sela tawa yang kamu keluarkan, ada suara kecil dalam dirimu yang bertanya, siapa yang sedang kamu perankan hari ini? Kita semua punya versi kita yang ditampilkan ke dunia. Bukan karena pura-pura, tapi karena itu cara kita bertahan. Adaptasi, reaksi, proteksi. Kita mempelajari sejak kecil. Kapan harus bersikap ramah, kapan harus mengalah, kapan harus menahan. Dan saat itu terus dilakukan, hari demi hari, tanpa jeda. Kamu mulai lupa kapan terakhir kali jadi dirimu sendiri. Yang tidak sedang menyenangkan siapapun. Yang tidak sedang membuktikan apa-apa. Seperti yang kita singgung sebelumnya, saat kamu menarik diri, kamu memberi ruang bagi dirimu untuk melihat dengan lebih jernih. Tapi di balik kebutuhan untuk menarik diri itu, ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang jauh lebih tak terlihat, tapi sangat terasa. Persona. Carl Jung menyebutnya sebagai topeng sosial, bukan dalam pengertian penipuan, tapi sebagai identitas publik yang kita bentuk agar bisa diterima. Persona adalah filter antara siapa kita sebenarnya dan apa yang kita izinkan orang lihat. Masalahnya bukan pada topeng itu sendiri,
Tapi pada saat kita mulai percaya bahwa topeng itulah diri kita, dan itu tidak terjadi dalam satu malam. Itu terjadi saat kamu terlalu sering menahan pendapat demi menghindari konflik. Saat kamu mengiyakan undangan padahal tubuhmu sudah kelelahan. Saat kamu jadi pendengar yang baik bukan karena kamu mau, tapi karena kamu takut tidak dianggap baik. Itu terjadi setiap kali kamu lebih peduli terlihat peduli, daripada benar-benar merasakan kepedulian itu sendiri. Ada satu hal yang kadang sulit kita akui, bahwa menjadi baik bisa jadi beban yang menyakitkan ketika itu bukan datang dari niat, tapi dari tuntutan. Dan ironisnya, semakin kamu memaksakan persona itu, semakin besar kemungkinan kamu kehilangan akses ke dirimu yang asli. Bukan karena kamu tidak cukup kuat untuk jujur, tapi karena kamu terbiasa hidup dalam pengakuan orang lain. Jadi, siapa yang sebenarnya kamu layani selama ini? Orang-orang di sekitarmu? Atau ekspektasi mereka terhadap siapa dirimu seharusnya? Kalau kamu hidup di lingkungan yang penuh tekanan sosial, hal ini makin rumit. Di banyak tempat, tidak menyapa bisa dianggap sombong. Tidak ikut nongkrong bisa dicap antisosial. Menolak permintaan jadi dianggap kurang ajar. Maka muncullah versi-versi dirimu yang dibentuk oleh rasa bersalah, rasa sungkan, rasa takut ditolak. Kamu mulai menyesuaikan diri hingga lupa bagaimana rasanya bersuara tanpa sensor. Tapi pertanyaannya sekarang, seandainya kamu melepas semua itu, siapa yang akan tersisa? Apakah kamu bisa membayangkan hidup tanpa pencitraan? Tanpa embel-embel? Tanpa tekanan untuk menjelaskan siapa kamu, kerja di mana, berpenghasilan berapa, punya pasangan atau belum? Hanya kamu, dalam bentuk paling mentah dan paling utuh. Apakah kamu masih akan merasa layak? Sebagian orang mungkin langsung menjawab, "Tentu saja aku layak," tapi di balik itu ada yang tahu. Jawaban itu belum tentu datang dari keyakinan. Bisa jadi dari keinginan untuk tampak yakin. Karena jujurnya, kita semua takut. Takut tidak disukai. Takut dibilang aneh. Takut kalau yang tersisa setelah topeng dilepas ternyata tidak cukup untuk dicintai. Dan rasa takut itu valid. Karena kita hidup di dunia yang cepat menilai tapi lambat memahami. Dunia yang lebih cepat melihat pencapaianmu daripada perjuanganmu. Yang memuji kesantunanmu, tapi tidak tahu betapa capeknya kamu menahannya. Kalau kamu merasa lelah karena ini semua, kamu tidak sendirian. Banyak orang hidup sebagai versi sosial dari dirinya. Bukan karena mereka lemah, tapi karena itu cara mereka bertahan dalam sistem yang tidak memberi ruang untuk keaslian. Masalahnya, persona itu lama-kelamaan bisa jadi rumah yang menyesakan. Karena ia membatasi, ia menekan, ia memberi kenyamanan sementara, tapi mengikis ketenangan jangka panjang. Bahkan bisa membuat kamu lupa bahwa kamu punya hak untuk tidak sempurna. Persona tidak selalu buruk. Dalam banyak konteks, itu perlu. Untuk bekerja profesional. Untuk menjaga sopan santun. Tapi yang bahaya adalah saat kamu mulai menyamakan persona dengan identitas utuhmu. Ketika kamu tidak tahu lagi di mana batas antara yang kamu tunjukkan dan yang kamu rasakan. Dan ini bukan cuma teori. Studi psikologi menunjukkan bahwa semakin besar jarak antara self-concept dan self-presentation, antara diri yang kamu tahu dan diri yang kamu tampilkan, semakin tinggi tingkat stres yang dialami seseorang. Itu sebabnya banyak orang terlihat sukses, tapi merasa kosong. Terlihat ramai, tapi sebenarnya kesepian. Di saat itulah muncul sinyal, burnout, overthinking, social fatigue. Kamu mulai tidak tahan dengan obrolan basa-basi. Kamu mulai ingin menyendiri tanpa merasa bersalah. Kamu mulai mempertanyakan semua peran yang kamu mainkan selama ini. Dan mungkin mulai berpikir, apakah aku hidup sebagai diriku, atau hanya menjalani naskah orang lain? Tapi kamu harus tahu, tidak semua orang siap melihat versi aslimu. Dan itu bukan salahmu. Karena keberanian untuk hidup otentik memang seringkali membuat orang lain tidak nyaman.
Tapi bukan berarti kamu harus menyesuaikan diri terus-menerus demi kenyamanan mereka. Pertanyaannya bukan lagi, apa yang akan orang pikirkan jika aku berubah? Tapi lebih kepada, apa yang akan terjadi jika aku terus bertahan dalam sesuatu yang tidak mencerminkan diriku? Kamu tidak harus langsung membuka semua lapisanmu, tidak semua ruang aman, tapi kamu bisa mulai dari hal kecil. Jujur pada diri sendiri saat kamu merasa lelah. Tidak memaksa tersenyum jika sedang sedih. Berani mengatakan tidak, meski takut dianggap berubah. Dan kalau kamu ingin tahu siapa yang benar-benar peduli, perhatikan siapa yang bertahan saat kamu tidak lagi berusaha menyenangkan. Hidup tanpa persona bukan berarti kamu menolak sosial. Itu berarti kamu memilih untuk hadir dengan kesadaran, bukan keterpaksaan. Dengan kejujuran, bukan dengan skenario. Dan kamu akan melihat, saat kamu berhenti tersedia secara palsu, kamu memberi ruang untuk hadir secara nyata. Hubunganmu jadi lebih sedikit, tapi lebih dalam. Percakapanmu jadi lebih sepi, tapi lebih bermakna. Dan yang paling penting, kamu tidak lagi hidup untuk jadi siapa yang mereka suka,